Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad ahraja nataijal fikri li arbabil hijah. Sahabat Mahrusi yang berbahagia, alhamdulillah kita dipertemukan di bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh kemuliaan ini, bulan yang istimewa ini, yaitu bulan Ramadan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melipat gandakan pahala di setiap amal kita di bulan Ramadan. Maka dari itu, untuk memulai pembahasan ini, kami ingin menyampaikan satu adagium, yaitu the great power comes great responsibility. Dengan adanya kekuatan besar, maka akan datang tanggung jawab yang besar pula. Ramadan laksana kekuatan besar bagi kaum muslimin. Maka dari itu, tanggung jawab kita sebagai kaum muslimin memanfaatkan dan memaksimalkan semaksimal mungkin di bulan Ramadan ini. Jangan malah loyo, jangan malah leha-leha, jangan malah malas-malasan. Maka dari itu, kami ingin membahas haliyah atau ibadah di bulan Ramadan, khususnya puasa. Jadi ada 3 poin nanti yang akan kami sampaikan. Pertama, makna dari puasa, klasifikasi puasa, dan nilai atau value dari puasa. Sahabat Mahrusi yang berbahagia, mari kita mulai dari poin yang awal, yaitu makna puasa. Makna puasa dari kata asyam bermakna imsak, menahan diri dari keseharian kita, yaitu makan, minum, dan perkara yang membatalkan puasa lainnya. Dimulai dari imsak sampai ghurubi syamsi. Akan tetapi, kami ingin mencoba menggunakan perspektif atau sudut pandang yang lain, yaitu mengutip dari Kiai Jadul Maula. Beliau seorang ketua les bumi PBNU setelah eranya Pak Yai Agus Sunyoto. Beliau juga pengasuh Pondok Pesantren Kali Opak, Yogyakarta, Bantul. Ini kebetulan beberapa kali saya juga mampir ke Pondok Kali Opak karena ada sahabat saya di sana. Luar biasa sekali di sana. Kiai Jadul Maula ini memaknai puasa itu berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu dari kata upawasa. Upa yang berarti mendekatkan diri, dan wasa itu kepada sang berkuasa. Maka dari pernyataan tersebut bisa ditarik benang merahnya bahwasanya puasa itu tidak bermakna pasif defensif. Kita hanya berdiam diri saja, menahan. Tidak sesimpel itu. Akan tetapi, menurut Kiai Jadul, puasa itu harus aktif jiwa dan raga kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memaksimalkan kemuliaan Ramadan, dengan memuliakan di bulan yang penuh berkah ini. Jadi, puasa itu tidak bermakna pasif tapi aktif. Oke, jadi tidak memilih untuk rebahan, tidak memilih untuk tidur, tetapi kita menggapai pahala itu. Kita menggapai keberkahan itu dengan apa? Dengan kita mengikuti haliyah atau kegiatan-kegiatan yang positif. Sahabat Mahrusi yang berbahagia, kita memasuki poin yang kedua, yaitu klasifikasi puasa. Menurut Imam Ghazali dalam kitab Asrarus Shaum, beliau menjelaskan bahwasanya anna shauma salatsu darajat. As-shaumul umumi wa shaumul khusus wa shaumil khususil khusus. Yang pertama puasa umum, yaitu waqaful batni wal farji anil qada'i syahwah. Menjaga perut dan farji kita dari sesuatu yang kita inginkan. Jadi seseorang bisa menahan dari imsak sambil ghurubus syamsi, tidak makan, tidak minum
dan bisa menahan syahwatnya, itu termasuk golongan atau tingkatan yang paling dasar. Akan tetapi Imam Ghazali tidak berhenti di situ. Itu hanya gerbang awal kita memasuki ibadah puasa. Tapi juga jangan diremehkan di tingkatan itu. Imam Ghazali menerangkan tingkatan selanjutnya, yaitu shaumil khusus, yaitu puasanya orang yang khusus. Yaitu ditambah lagi wakaful sam'i wal basari wal lisani wal yad wal rijli wasairil jawarih anil athami. Menegaskan untuk menjaga seluruh tubuh kita untuk terhindar dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Misalnya menjaga mulut kita dari perkara yang tidak boleh, perkara dosa, perkara maksiat. Misalnya kita tidak boleh ghibah, tidak boleh namimah, tidak boleh ujaran yang tidak bagus, dan tidak boleh berbohong. Secara fikih, puasanya tetap sah ketika mampu menahan dari imsak sampai ghurubi syamsi. Tapi kalau masih belum bisa menjaga jawareh, maka yang perlu dipertanyakan pahalanya. Nah, kemudian Imam Ghazali pun juga menjelaskan lagi tingkatan yang paling atas, yaitu shaumil khususil khusus, yaitu puasanya para anbiya wasidikin. Ini puasa yang paling hebat, yaitu shaumul qalbi, puasanya hati dari kemaksiatan, dari niat yang buruk, dan dari gemerlapnya dunia, dan dari mencegah selain Allah. Nah, tentunya sulit kita menggapai tingkatan yang paling tinggi. Akan tetapi sulit itu bukan berarti kita tidak bisa. Minimal bibarokati kita mengetahui klasifikasinya, itu lebih berpotensi menjadi wasilah kita untuk dapat menggapai atau mencapai tingkatan paling atas. Teringat dawuhnya Romo Ki Haji Abdullah Kafabihi Mahrus ketika di kelas pasca sarjana, beliau menyampaikan, mengutip dawuhnya Abu Hudzaifah, malam ya'rif saro yaqofih. Barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, maka dia akan terjerumus ke dalam keburukan itu selamanya. Maka dari itu, kita belajar, kita menuntut ilmu, itu untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Supaya apa? Supaya kita bisa menghindar dari keburukan dan selalu menjaga kebaikan. Sahabat Mahrusi yang berbahagia, memasuki poin yang terakhir, poin yang ketiga, yaitu value puasa, nilai-nilai dari puasa. Ini saya mengutip dari guru saya, Pak Fahrudin Faiz. Ini waktu S1 saya sering ke Jogja belajar sama beliau. Pak Faiz ini membagi dalam puasa itu terdapat 4 nilai. Nilai yang pertama yaitu nilai normatif. Dengan kita menjalankan puasa secara langsung, kita menaati perintah Allah sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diwajibkan berpuasa seperti halnya orang-orang pendahulu kita. Agar apa? Agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Poin yang kedua yaitu nilai purifikatif, yaitu pembersihan diri. Dengan puasa kita membersihkan diri dari seluruh hawa nafsu, hawa seluruh keinginan yang ada di duniawi. Karena apa? Karena ketakwaan itu hanya bisa di dalam bersihnya hati, bersihnya badan. Oke. Poin yang ketiga yaitu preventif, nilai preventif, yaitu pencegahan. Seperti dalam hadis, as-saumu junnah, puasa itu perisai atau benteng. Maka ada hadis, ketika seorang laki-laki belum mampu untuk menikah, maka dianjurkan untuk puasa, supaya menghindari dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Jadi puasa itu sebagai rem atau kendali diri kita. Jangan sampai kita itu kalah dengan diri kita atau hawa kita. Nilai yang terakhir yaitu preservatif, yaitu pemeliharaan.
Seperti dalam hadis, sumu tasihu, berpuasalah kamu agar tubuh kita sehat. Jadi dengan kita puasa, itu akan menjaga kesehatan kita. Seperti disampaikan oleh guru saya, Pak Jamal, itu ada 3 pola yang mempengaruhi kesehatan kita. Yang pertama, pola makan. Kita kebanyakan makan, kita akan obesitas, dan itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Kita terlalu makan makanan manis, kita terlalu makan makanan jeroan dan santan, itu akan menimbulkan kolesterol. Maka dari itu, dalam puasa, jangan jadikan buka puasa itu sebagai balas dendam kita, karena tidak makan pagi sampai sore. Tetap kita menjaga kesehatan, menjaga pola makan. Pola yang kedua yaitu pola pikir. Banyak penyakit itu yang timbul dari cara pikir kita yang terlalu over, yang terlalu berlebihan. Kita terlalu sering berpikir negatif. Kita flashback aja. Banyak caleg-caleg misal yang tidak jadi, itu banyak yang stres. Bahkan naudzubillah banyak yang sampai stroke. Itu karena apa? Karena lupa bahwasanya di Al-Quran itu ada la bidzikrillahi tatmainnal qulub. Dengan mengingat Allah, maka hati kita akan tenang. Maka dari itu puasa itu dijadikan kita untuk tetap zikir, tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pola yang ketiga yaitu setelah pola makan, pola pikir, yang ketiga ini adalah kakean pola, terlalu banyak tingkah. Jadi terlalu banyak tingkah itu juga mengakibatkan berpengaruh terhadap kesehatan kita, bahkan nyawa kita. Misal, kita bisa berangkat ke kampus itu pelan-pelan naik motor. Akan tetapi pemuda atau anak muda itu lebih suka kebut-kebutan, bahkan drag-dragan, bahkan balapan liar dan yang lain, itu malah bisa sampai menghilangkan nyawa. Maka dari itu, dengan di bulan Ramadan dengan puasa kita bisa terhindar atau mencegah ketiga pola itu. Pola makan yang sehat, pola pikir yang tenang, dan tingkah yang tenang juga. Sahabat manusia yang berbahagia, maka dari itu semoga di bulan Ramadan ini kita mendapatkan keberkahan, kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi perlu diingat, menjadi pribadi yang lebih baik, standarisasinya itu adalah diri kita di hari kemarin, bukan orang lain. Kalau kita selalu didikte kebaikan orang lain, kita akan selalu kalah. Makanya kita akan down bahkan. Makanya evaluasi muhasabah itu indikatornya atau standarisasinya itu diri kita yang kemarin. Kita harus menjadi pribadi yang lebih baik dari diri kita hari kemarin. Oke, sahabat Marusi, semoga di bulan Ramadan ini kita menjadi pribadi yang lebih baik menurut versi kita masing-masing. You don't have to be perfect to be amazing. Jadi tidak perlu menjadi yang sempurna untuk menjadi yang luar biasa. Kita punya versi kita masing-masing, punya cara kita masing-masing, akan tetapi kita tetap harus sesuai dengan syariat agama Islam. Baik, mungkin sekian dari kami. Dari awal sampai akhir, ketika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Apabila ada ucapan yang menyinggung, kami mohon maaf. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Allahumma ja'al yawmana khairu minal amsi, waj'alna jama'ata min ahlil ilmi, min ahlil khair, min ahlil ibadah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.